pembacaan kita kepada orang yang menentang, kita bikin perayaan Maulid adalah mengkaji sosok Rasulullah, karena itulah kita saat ini ngumpul hanya untuk itu. Ketika orang-orang menentang tentang peringatan Maulid, kita jawab, apa sih yang mesti ditentang dari peringatan Maulid? Dan kita jawab, peringatan Maulid hanya sekedar penamaannya aja, Maulid, penamaan. Tapi isinya, kandungannya, apa yang kita lakukan? Kita duduk, kita baca sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Apa yang salah? Apa yang perlu ditentang? Al-Quran isinya semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Hadisnya Nabi semuanya tentang beliau, berisi tentang sosok yang mulia Rasulullah SAW. Pembacaan ini kita ngumpul, mau namain apa aja deh, mau diskusi, mau kajian, ya apa aja mau namain, terserah. Tapi kandungannya kita duduk sama-sama, kita mendengarkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran. Jadi perkumpulan ini bukan perkumpulan bid'ah. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, kok pakai berdiri segala sih? Kan kita pakai berdiri. Iya, Allah yang bilang dalam Al-Quran, dalam surat Saba Allah Ta'ala bilang, Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jannah in huwa illa nadhirun baina yaday 'adabin syadid. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberikan kepada kalian satu mau'idah, peringatan yang menyentuh hati. Satu mau'idah. Apa itu mau'idahnya? Hendaknya kalian berdiri tulus karena Allah. Tuh, perintah untuk berdiri. Makanya kita dalam perayaan Maulid kita berdiri. Taqumulillah. Kalian berdiri tulus karena Allah. Mathna wa furada. Berdua-berdua atau sendiri-sendiri. Yang penting berdiri tulus karena Allah. Lantas, tsumma tatafakkaru. Kemudian kalian merenung dan berpikir. Apa bahan renungannya? Apa yang harus difikirkan? Sosok Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bilang, berdiri, renungkan tentang Nabi Muhammad. Apa Allah Ta'ala bilang? Ma bisahibikum min jinnah. Sahabatmu itu, yakni Nabi Muhammad SAW, dia bukan orang gila, tapi dia sosok utusan yang diutus oleh Allah dengan membawa peringatan di tengah-tengah siksa yang pedih di hari kiamat. Dan inilah yang kita lakukan. Kita diri memikirkan Rasulullah, merenungkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Kita nggak duduk, melainkan keyakinan kita bertambah bahwa beliau adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Artinya ini perayaan ini yang kita sampaikan kepada orang-orang yang menentang. Kita duduk mau ngapain? Nggak ada lagi. Manamdah ilan nabi bukan zuna wal khabiyah wa innana luh mahal. Kita duduk nih nggak lain cuma untuk muji Rasulullah, untuk mengkaji sosok beliau, untuk berbicara tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau punya tempat di hati kita. Ya, itu yang kita kumpulkan. Kita berkumpul tujuannya untuk itu. Itu yang kita katakan. Nah, cuman jangan sandiwara. Maksudnya sandiwara bagaimana? Kita ngomong sama orang yang menentang perayaan Maulid isinya kajian tentang sosok Nabi Muhammad, terus kita bikin Maulid isinya bukan Nabi Muhammad. Enggak boleh begitu. Kita jangan sandiwara, jangan kamuflase, jangan kita berdusta. Pernyataan kita kepada orang yang menentang, kita bikin perayaan Maulid adalah mengkaji sosok Rasulullah, karena itulah kita saat ini ngumpul hanya untuk itu. Makanya kita baca sejarah Maulid dari awal sampai akhir, dan memang nikmat. Ini sedikit, Allah. Fa anna ta'ribul aqlam an syu'uni khairil anam. Apa sih yang bisa dituliskan oleh pena tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Al-Imam Ad-Daibai bilang, wa ma asa'an juga la fi man usafahul Quran. Apa yang bisa dilukiskan ya tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah berbicara tentangnya dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Terus kita mau datang ya manusia yang hina, yang lemah, mau bicara tentang sosok Muhammad. Siapa kita? Cuman ini kita kaji beliau tasywiqan lisami'in. Kayak tadi dikatakan, cuman sekedar merangsang aja. Merangsang para pecinta untuk semakin penasaran kepada sang kekasih Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita baca dari awal sampai akhir supaya kita tahu tentang sosok beliau. Kalau kita udah tahu tentang sosok beliau, ya kalau kita udah tahu tentang sosok beliau dan kita punya akal sehat, punya hati bersih. Kalau hatinya kotor, akalnya nggak waras, ya lain lagi urusan. Tapi orang punya akal sehat, digunakan untuk berpikir, hatinya bersih, kenal, tahu tentang sosok Nabi Muhammad, mustahil kalau dia nggak jatuh cinta. Pasti man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan